Saya minta Anda memberikan perhatian ekstra untuk apa yang saya ingin sampaikan, karena saya tahu ini dari Tuhan. Ini pernyataan Tuhan, khususnya teman-teman yang bergerak di MK, para ketua MK, para pelayan rayon. Anda perhatikan akan pesan Tuhan ini, karena ini penting sekali buat kita. Mazmur pasal yang ke-33, perhatikan pada ayat yang ke-10 dan pada ayat yang ke-11. Alkitab berkata, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Dan rancangan hatinya, saudara? Turun-temurun. Artinya dari generasi ke generasi. Tuhan tidak pernah bergerak dengan gerakan yang sporadis tanpa perencanaan. Yang dia rencanakan itu turun-temurun. Setiap generasi akan mengambil bagian daripada rancangan Tuhan yang turun-temurun. Nah, itu berarti sebetulnya tidak boleh ada yang namanya gap generasi atau generation gap, yaitu di mana generasi di bawah tidak mampu menangkap apa yang dikerjakan Allah dan dialami oleh generasi di atasnya. Kenapa? Karena Alkitab berkata, rancangan dalam hati Allah itu turun-temurun. Apa yang dia kerjakan dalam generasi sebelumnya, seharusnya juga diterima tongkat estafetnya kepada generasi setelah itu. Sehingga kita berkata, seharusnya tidak boleh ada yang namanya generation gap. Nah, di dalam gereja, hal yang sama terjadi, saudara. Nah, saya mau ngomong terbuka apa adanya, ini penting sekali buat saudara. Kalau dulu pakai sistem lama, sebelum orang bisa menerima akan tongkat estafet dari pemimpin sebelumnya, maka pemimpinnya itu dibutuhkan atau diharapkan mati dulu. Begitu mati, generasi berikutnya bisa pegang pemerintahan, lalu meneruskan apa yang dikerjakan pemimpin sebelumnya. Nah, dengan model ini saja sudah banyak keributan. Saya baru dengar ada orang datang konseling di gereja nih. Dia sendiri punya masalah, tapi dia cerita masalahnya orang lain. Bapak kenal pendeta ini? Oh ya, kenal. Sudah mati. Oh, mati. Saya kaget, saudara. Lu sakit apa? Sakit ini. Sampai dibawa ke Singapura, meninggal. Umurnya berapa? Sekian puluh tahun. Memang sudah ada umur, tapi nggak tua sekali. Terus saya bilang, siapa yang gantikan? Ya ini masih ribut katanya. Pendeta lama yang sebelum ini ngusulkan anaknya, jemaatnya pengen tantenya atau istri pendeta yang mati itu jadi gembala. Nah itu ribut sekarang. Itu aja ribut, saudara. Bayangin ya, itu sudah artinya dengan cara lama itu aja ribut, saudara. Nah, tetapi kalau kita bergerak ke sistem sel, Anda tidak tunggu saya mati dulu, saudara. Ya kan? Artinya kita langsung berbagi otoritas, berbagi tanggung jawab. Karena Pak Ardian lebih tua dia daripada saya loh sebetulnya ya. Jadi jangan nunggu saya mati. Nah, saya mau berkata begini. Jangan diterus-terus no. Jadi gini, sekarang sistem sel ini begini, saudara. Saudara kan artinya bergerak, Anda itu diberi tanggung jawab. Sementara saya masih hidup, ya Pak Ardian masih hidup, yang lain masih hidup, Anda diberi tanggung jawab untuk menggembalakan sebagian daripada kumpulan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Nah, sekarang ini kita dalam masa transisi yang belum berhasil total. Mungkin keberhasilan baru mencapai 35-40% mungkin ya. Artinya transisi. Jadi figurnya Petrus Agung ini masih kuat banget nih di tengah-tengah kita. Belum figur pemimpinnya gitu ya, sehingga rasanya nih orang kalau nggak saya ada itu nggak mantep gitu rasanya ya. Rasanya ada yang hilang, jadi terus ogah-ogahan sembarangan dan nggak karu-karuan gitu. Jadi rasanya kok gereja Pak Agung lunga alah paling ki saya omongannya wang itu membuktikan sebetulnya bahwa kita belum berhasil. Artinya kira-kira baru 35% atau 40%. Kecuali mungkin orang-orang yang gak seneng sudah, oh Pak aku gak teko beneran, enak kebaktiannya. Nah itu lain perkecualian, saudara. Tapi pada umumnya kalau saudara perhatikan baik-baik ya, kita melihat bahwa sebenarnya ini hal yang kita harus sadari.
Sehingga para ketua MK, para pelayan rayon dan sebagainya, transisi ini merupakan pergumulan yang masih belum terlalu gampang kita bisa lewati sebetulnya, ya. Jadi saudara kan pokoknya harapannya begitulah, figurnya pemimpinnya ini masih terlalu dominan sekali, mempengaruhi banyak hal. Saya bisa mengerti itu, oleh karena itu saya mencoba pakai rem, tapi rem saya kurang baik saudara. Belum terus seringkali ya, tapi saya belajar mencoba ngimbangi dengan banyak hal. Nah, tetapi itu pun tidak nolong secara keseluruhan. Saudara bagaimanapun diberi kepercayaan untuk memimpin, kelak kalian diharapkan semua kita jadi pemimpin. Satu kali apa yang harus terjadi? Teman-teman yang akan ke Kalimantan, Linda, Ineke, mungkin Pak Daud mau, saya dengar Afrika ya Pak ya, puji Tuhan Pak, puji Tuhan, satu kali ke Afrika dan menggembalakan jemaat yang hitam-hitam semua itu. Saudara, apa yang harus engkau buat sementara engkau tidak ada siapa-siapa? Saudara harus mandiri, bagaimana caranya? Satu kali kelak kalau Tuhan itu izinkan beberapa dari Anda menggembalakan kayak Bu Foni di Hong Kong, ditekan kanan kiri, digencet, dionek-onek, waduh, dinubuati orang-orang sama orang saudara, sampai panik, stres, bingung, mau teriak ke siapa? Mau telepon ke rumah saya, telepon jedet, gak ada yang ngangkat, di rumah saya sudah pindah, cari orang lain. Itu teriakan seperti itu. Harus menghadapi sendiri realita itu. Nah, dalam kehidupan kenyataan lah, bukanlah kita hanya bicara soal gereja atau persekutuan. Dalam kenyataan hidup sehari-hari pun, Anda kan tidak bisa mengharapkan orang lain mendampingi setiap hari 24 jam. Ada perang-perang yang merupakan perangmu sendiri, bukan perang saya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menikmati pertumbuhan pribadi dengan Tuhan? Ini yang penting sekali. Nah, saya ingin memberikan saudara dasar, contoh kita bisa belajar dari hidup seseorang. Sikap apa yang paling penting buat kita? Mari kita lihat Keluaran pasal 33. Nanti waktu retret besok, para ketua MK dan pelayan rayon, saya ingin memberikan 1-2 ayat penegasan lebih jauh, tapi hari ini mari kita belajar basicnya dulu. Keluaran 33, saya bacakan mulai ayat yang ke-7. Alkitab berkata begini: Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Berarti ini sebetulnya berlaku untuk semua orang. Dan Anda harus ingat bahwa kemah pertemuan ini bukan merupakan kemah yang diperintahkan Tuhan untuk membangun kelak, yaitu kemah suci, bukan. Kelak setelah ini akan ada kemah suci, ada halaman, ruang suci, maha suci. Nah, itu diatur, gak semua orang bisa dengan gampang masuk. Tapi yang ini sebetulnya muncul dari kerinduan Musa untuk bersekutu dengan Allah. Nah, ini berarti sebetulnya hak semua orang kalau mau ketemu Tuhan datang ke kemah pertemuan itu. Tapi kalau Anda pelajari firman Tuhan, tidak ada orang lain yang kemudian mengikuti jejak dari Musa kecuali satu orang. Siapa itu? Lihat berikutnya, ayat 8. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan apa? Matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi, Anda perhatikan ini, abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, apa bedanya Yosua dengan yang lain? Yang lain ketika melihat Musa mau ketemu Tuhan, Alkitab berkata mereka hanya mengikuti dengan pandangan mata mereka. Tapi Yosua betul-betul ngikutin Musa. Nah, Yosua ini merupakan hamba daripada Musa, hamba paling dekatnya Musa.
Dia memang betul-betul cinta pemimpinnya, dia bela pemimpinnya habis-habisan, dia proteksi pemimpinnya luar biasa, dia hormatnya luar biasa. Tapi yang dikejar bukan pemimpinnya, tapi siapa? Tuhannya Musa, saudara. Kerinduan hatinya bukan hanya kepada manusia Musanya, tapi lebih dari itu, kerinduannya yang dicari itu Tuhannya Musa. Nanti dalam Yosua pasal pertama, ayat pertama dimulai dengan kata, hambaku Musa sudah mati, kata Tuhan. Itu penegasan Allah, dia sudah mati. Nah, kalau Yosua itu ngikuti Musanya, dia mati bersama dengan tuannya. Nah, Anda harus bisa membedakan, yang engkau kejar harus Tuhan. Engkau boleh hormat kepada pemimpin, bahkan itu harus, engkau mesti cinta dia, engkau proteksi dia, engkau jagai dia, engkau hormat, engkau memberikan akan pengabdianmu total kepada dia. Tapi yang dikejar dalam hati bukan si pemimpin, tapi siapa? Tuhannya pemimpin itu. Nah, yang lain Alkitab berkata hanya mengikuti dengan pandangan mata mereka. Nah, ini yang kebanyakan orang buat sampai dengan hari ini. Kita hanya sebatas kagum, memandang dari jauh, kita berkata, wah luar biasa. Itu yang positif. Atau yang negatif, kita berkata, ah masa begitu. Lalu keluar kata-kata cemooh dan kata-kata kritik. Nah, dua-duanya tetap tidak baik. Anda pandangi dengan kagum, engkau berkata ini orang luar biasa, tetap tidak baik. Karena Tuhan mau jangan ikuti dengan pandangan tok, tapi ikuti dengan langkah kita bergerak kemana Musa pergi dan ketemu dengan Tuhannya Musa. Nah, kesalahan yang dibuat orang Israel adalah mereka tidak pernah mau ikut kemana Musa pergi. Yosua ikut Musa, dia dampingi tuannya. Bukan hanya itu, Alkitab berkata, ketika Musa tinggalkan kemah itu, Yosua abdinya, Alkitab berkata, tidak meninggalkan akan kemah itu. Dia cinta dengan Allah, dia cari Allah, dia tunggu Tuhan, dia nantikan Allah di dalam hidupnya. Nah, ini kunci, saudara. Dalam kehidupan saudara, jangan lihat manusianya. Engkau kejar Tuhan dari si manusia itu, saudara. Amen, saudara. Lalu engkau bisa ketemu Tuhan, engkau ngalami. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Nanti saya tunjukkan kepada saudara apa yang orang akan tuntut dari kita. Oke, sekarang lihat dulu. Keluaran pasal 20. Ini penyakit sudah lama sebetulnya diderita oleh orang Israel. Pasal 20 ayat yang ke-18 mulai. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-18. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, perhatikan. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada, saudara. Nah, ini bedanya. Tuhannya datang, kalau Musa dia cari itu. Yang lain Alkitab berkata mereka berdiri jauh-jauh. Gak ada kerinduan sama sekali untuk mengalami seperti yang dialami Musa. Nah, ini penyakitnya. Lalu berkata, Musa, biar Tuhan ngomong sama kamu, kamu sampaikan kepada kami, nanti kami melakukannya. Nurut gak mereka? Tidak, saudara. Orang yang tidak mau sendiri dia dengar suara Allah berbicara, hanya mengharapkan orang lain dipakai berbicara kepada kita, hancur hidupnya, saudara. Orang ngejar orang yang berkarunia nubuat, saudara. Engkau sendiri tidak cari Tuhan dan minta Allah berbicara kepadamu, saudara akan hancur hidupnya. Gak bisa. Orang punya karunia bernubuat bukan dikejar-kejar. Kejarlah Allahnya si orang yang bernubuat. Kalau engkau kagum dengan seseorang, jangan kagumi manusianya, kagumi Tuhannya. Kejar Tuhannya, engkau akan selamat dari semua penyesatan dan penyimpangan.
Saya melihat orang Kristen itu makin tidak kenal Tuhan, makin semaunya. Lalu kemudian ketika ada orang berbicara dalam nama Tuhan, apakah mereka mau dengar? Sama sekali mereka nggak mau dengar. Nah, saya lagi banyak marah-marah nih, saudara. Pulang Semarang hilang sih. Tapi waktu di seminggu terakhir nih, saya diundang KKR sebuah gereja. Ini gereja ngadain KKR untuk anak muda. Mereka bilang, kaum muda kami habis Pak, tinggal 20 orang. Nah KKR-nya, akan banyak. Dari mana? Rupanya ini gereja punya SMP dan SMA, SMU. Isinya anak-anak nakal, liar-liar. Kepala sekolahnya mewajibkan mereka datang KKR semua. Pikirnya, biar dengar firman. Kesalahannya di mana? Gerejanya sendiri parah kondisinya, nampungi orang luar suruh masuk. Kalau Anda punya tempat bocor, ya, Anda punya ember itu bocor, saudara. Anda tampung air yang banyak, Anda pakai untuk jalan, Anda sedang meng-create persoalan. Itu yang tidak disadari ini. Lalu mereka pikir, ngundang tamu, harus ngundang orang supaya yang banyak datangnya. Lalu kemudian yang khotbah senang. Saya nggak suka sama sekali. Karena saya tahu bukan itu caranya. Nah apa yang terjadi saudara? Hari pertama, itu manggil artis mereka. Hari pertama sudah lumayan yang main pujian lumayan. Jadi kalau mereka habis terus tepuk tangan, duduk, ngomong. Memang orang liar semua. Anaknya orang kaya, budu-budu, nakal-nakal, di drop out sekolah lain, diterima sekolah Kristen, saudara. Anda bisa bayangin, dikumpulkan jadi satu. Itu sarang penyamun, betul, sarang penyamun. Hari pertama saya sudah bilang, sementara saya khotbah semua diam. Diam mereka. Sampaiin firman, yang angkat tangan banyak. Udah. Hari kedua, yang mimpin pujian, bodoh saudara, nggak dalam roh dalam daging, ngomong sedelok nyanyi komentari. Anda saya pikir ini orang, kamu nggak ngerti, kamu komentar itu nggak dianggap. Dia komentar makin panjang, mereka makin ribut. Nah terbawa terus saya mau firman, saya berdiri gini ribut saudara. Tutup Alkitab, ngamuk saya. Keluar saudara, jebret. Pendetanya dokter di depan, haleluya, mati saudara. Tamuku ngamuk. Ngamuk saudara. Saya ngomong terus terang, Anda liar karena dalammu liar. Saya sampaikan firman, tak omong nih saudara. Belum pernah nggak gitu kira-kira mereka. Mengkedip, gitu, senggol-senggolan saudara. Mau apa? Pendeta ngamuk sekali itu saudara. Lah liar. Saya bilang jemaatku ya nom-nom kayak kamu, tapi nggak liar kayak gitu. Ya kan saudara, ngomong nih, udah. Terus datang ke kota lain saya. Pelayanan 2 hari, suruh training aktivis. Bagus sih, pemimpinnya intinya orang-orang genah semua, bagus. Sementara saya khotbah hari pertama, ada anak satu, duduk paling belakang, baju dibuka, sumun saudara mungkin. Padahal ruangannya full AC, dibuka, duduknya begini, ngobrol. Sepanjang saya khotbah ngobrol. Dalam hati ini orang tak lihati kok nggak ngerti. Aku es kesel sama India, sama Jakarta. Khotbah es kesel. Saya bilang ini orangnya nggak ngerti. Ini sehari satu session ngobrol terus. Besoknya mulai lagi. Anda bisa bayangin jam 5 dimulai sampai setengah 10. Cuman break 3/4 jam untuk makan. Sebagian besar saya ngomong terus. Sudah pakai sisa-sisa tenaga terakhir ini saudara. Sudah kepengen angkat koper mau naik sepur pulang saudara. Ini saya kesel. Lihat pemandangan yang sama, jejer-jejer orang 5 di belakang. Ribut ngomong dewi, godani cewek-cewek di depan. Jawili diajak ngomong. Saya bilang ini orang-orang ngerti saudara. Tak kandani nih orang ngerti. Itulah orang, tak kenal Tuhan begitu. Saya tanya halus pertama, ini semua aktivis? Ada yang bukan aktivis, satu anak deretan itu angkat tangan. Oke, kamu bukan aktivis. Yang liannya, lainnya liannya. Liane bukan liannya. Keliru ngomong ya rapopot. Saya bilang yang lainnya bukan liane, harusnya liannya, lainnya. Ini antara Jawa sama Indonesia dicampur nih. Jadi apa ini? Saya bilang yang lainnya itu aktivis juga. Ya kata mereka. Benar, kamu aktivis. Ya, dengerin saya ngomong ya, jangan ngomong sendiri. Mukanya orang merah, langsung putih saudara, merah putih kayak kembang. Langsung seluruh khotbah saya.
langsung rohani, haleluya. Nah itu seumur hidup dia nggak pengaruh. Wis kesel-kesel. Orang ngomong aja dengerin. Saya bilang, saya bukannya gila hormat. Saya bilang itu kan tidak menghormati pemimpinnya sendiri kan ya. Mereka sendiri berusaha, yang lain ingin supaya dia maju. Nah kayak gitu tanggapannya. Nah saya berkata gini, orang nggak mau dengan Tuhan sendiri. Orang lain ngomong pakai nama Tuhan nggak ngerti. Pulang saya di kereta api, saya bilang, Tuhan aku ini sudah kehabisan kesabaran, atau ini tren baru, ini urapan baru kali ya. Saya bilang bagus juga, nggak pernah gini lama-lama. Saya bilang Tuhan tapi direm lah, jangan kebiasaan tinggi orang begitu. Tapi saya belajar sesuatu. Orang Israel begitu. Mereka berdiri jauh-jauh dan mesti orang begini duduknya belakang carinya saudara. Ini nggak ada yang belakang, karena yang belakang di sana nggak dilempit kursinya saudara. Yang belakang Lydia itu sama Bibi. Tapi saya berkata selalu cari tempat yang aman untuk mereka ngobrol. Dan saya mau beritahu itu tidak nolong sama sekali. Mereka berdiri jauh-jauh, nah Musanya mendekat saudara. Saya balik lagi ke sini. Persoalan seringkali terjadi kalau kita tidak mau cejar Tuhan, cari Tuhan sendiri. Engkau hanya berkata enak ya, Tuhan ngomongnya apa ya? Orang lain selalu dijadikan perantara. Saya berkata satu kali Alkitab mengajarkan, menuliskan buat kita, satu kali juga ketika Tuhan sungguh berbicara lewat orang lain, kita pun tidak akan mau mendengarkan. Nah, sekarang buka 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Saya tunjukkan pola yang sama saudara. Pola yang sama terulang lagi di sini. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Lihat mulai ayat yang pertama. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elisa kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang, perhatikan, dari rombongan nabi ikut berjalan. Mereka enggak hanya ngomong loh, ikut berjalan. Terus dikatakan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika, kapan? Keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Nah ini lihat saudara, orang hanya ikut jalan ya, sebatas sampai waktu mereka ketemu kenyataan, loh dua-duanya nyebrang Yordan. Nah Yordan artinya the river of death atau sungai kematian. Seringkali orang dari Gilgal ikut, sampai ke Betel mereka ikut, sampai ke Yeriko mereka ikut. Yeriko di tempat peperangan rohani. Dalam nama Yesus, nangking, brang, nangking ikut. Itu merupakan excitement ya, kegairahan yang luar biasa. Ikut, jalan sama-sama, gerak terus. Lalu semua kita akan berhadapan dengan Yordan. Semua saudara akan punya Yordanmu masing-masing. Itu merupakan the river of death. Kalau engkau lewat itu, kau berkata, mati dah gua. Sesuatu yang engkau harus lepaskan, yang kalau engkau bayangkan aku lepaskan itu, engkau akan mati. Engkau begitu mempertahankan seperti engkau mempertahankan nyawamu sendiri. Nah engkau masing-masing punya sesuatu yang engkau pertahankan. Kalau engkau lepaskan, sepertinya nyawamu lepas saudara. Satu kali saudara akan ngalami. Nah ini titik di mana orang tidak mau saudara. Hanya memandang dari jauh, tapi Elisa ikut nyebrang.
Dan itu bedanya, saudara. Itu bedanya. Kalau Elisa punya Gehazi, nggak bisa juga. Jadi ini cari orang begini, kayak Yosua, kayak Elisa. Ini yang Tuhan cari hari ini, saudara. Orang bisa ikut ya, kelihatannya bergerak dari Gilgal, ikut battle, keluar rombongan nabi-nabi, keluar. Sampai di Yeriko, keluar lagi. Mereka ikut jalan. Yeriko mau gerak lagi, sudah peperangan rohani nengking, sudah macam-macam, saudara ya. Lalu kemudian sampai River of Death, sungai kematian, berhenti, saudara. Nah, di sini membuat perbedaan. Apa sebabnya tiap individu Kristen berbeda? Itu sebetulnya saringannya di Yordan sebetulnya. The River of Death. Nah, kalau Anda mau tahu sungai kematian itu apa gini? Ada hal yang sebetulnya dalam hati kecilmu, yang paling dalam engkau tahu persis, aku mesti lepaskan ini, tapi engkau berkata, kalau aku lepaskan, sama dengan seperti nyawaku itu hilang. Engkau mempertahankan hal ini, seperti engkau mempertahankan nyawamu sendiri. Kalau itu engkau bisa tembus, saudara, Yordan lewat, saudara. Nanti urapan Tuhan luar biasa. Hidupmu itu berkemenangan. Amen, saudara. Saya ambil contoh begini. Beberapa saudara mungkin bergumul soal teman hidup. Oke. Saudara pernah nggak bayangkan? Kira-kira suamiku ini siapa ya? Lagi ngapain dia sekarang? Oh, di pinggir kali mancing kah atau apa gitu? Ya, atau calon istriku ini siapa? Lagi ngapain? Mencuci pakaian di sungai karena KKN atau apa gitu kan? Anda pernah nggak? Pernah nggak? Rupanya pernah ini. Victor kenapa tertawa paling keras? Pernahkah begitu? Duh, semua rupanya pernah begitu, saudara ya. Kira-kira siapa? Gitu. Lalu Anda tunggu, Anda mencoba ini kok CC, dekati ini ditolak. Deketi ini dinyek, saudara. Deketi ini anjingnya yang keluar. Jadi pokoknya Anda coba. Yang perempuan mungkin orang timur lebih pasif ya. Ada perompit berhenti, dipikir teman, tukang pos gitu. Ngirim apa, tagihan listrik ternyata atau apa gitu ya. Mobil berhenti, mobil apa, siskamling ternyata. Jadi bukan, yang ditunggu nggak ada, lebih pasif ya. Anda bayangin calon suamiku itu siapa kira-kira? Apakah berkumis ataukah ada brewoknya kayak Nabi Elia gitu atau apa gitu ya. Jadi sekarang bayang-bayangan gitu. Dan ternyata setelah Anda tunggu cukup lama itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tanda pun, awan sebesar telapak tangan pun enggak. Jambulnya aja belum ketok, saudara. Sekarang kan model di jambul-jambul gitu. Jambulnya aja belum ketok. Mikir dong, ini apa gitu ya. Rasanya kok enggak ada apa-apa gitu. Dan tiba-tiba, seringkali akan dipakai Tuhan. Itu merupakan river of death, saudara. Dan kau bilang, Tuhan, gua mesti kawin. Saya bilang, siapa yang mengharuskan engkau anakku? Aku sendiri, Tuhan. Nah, kita bergulat toh. Ini sungai kematian. Seakan-akan begini, kalau gua nggak kawin, lebih baik mati dah. Mau mati? Nggak mau, tapi mau kawin. Tapi kalau nggak kawin, gua mati. Kalau engkau lepaskan hakmu untuk kawin. Nah, selama engkau bertentangan begini, saudara, hati-hati saya beritahu. Yang rusak apamu? Jiwamu. Waneh itu. Kadang-kadang sok suci, kadang-kadang sok galak metu, kadang apa gitu. Karena ini sebetulnya struggle di dalam. Berani nggak ngelepasin? Kalau itu strugglemu hari ini, berani nggak ngelepasin? Wes, kayak Ibu Teresa lah aku. Nah, gue seberang, saudara. Mungkin malah ketemu, lu kue nang kene itu lah, kue tak anteni suwe lah. Karena nggak nyebrang, saudara. Tapi memang betul-betul bisa. Itu hilang. Itu contoh konkret. Mungkin Anda sekalian sebagian dari saudara pernah ngalami atau sedang di situ. Saya nggak tahu. Jadi ada waktunya di mana tiba-tiba ada seperti sungai yang kita tahu ini kematian buat aku. Kalau aku mesti lepaskan ini, sama dengan aku itu mesti melepaskan nyawaku. Memang namanya itu Yordan, sungai kematian. Nah, ini yang membedakan antara puluhan nabi, 50 nabi dengan satu orang nabi bernama Elisa. Ini bedanya sungai ini. Yang 50 nggak berani nyeberangi,
Dan begitu Anda tidak berani nyebrang ini, pertumbuhan rohanimu terhenti sama sekali. Lalu kau akan bergerak di mana? Di aktivitas. Tapi pertumbuhan rohmu nggak bisa meledak cepat, saudara. Pergaulan dengan Tuhan nggak beres dan semuanya nggak beres. Dan banyak hal akan dialami dengan sangat menyakitkan. Tuhan akan dorong-dorong, ayo tuh. Nanti suruh Tuhan itu rada loro, saudara. Kadang sakit itu. Nyemplung sidik, kayak air keras itu. Angkat lagi, nyemplung lagi, angkat lagi. Itu banyak orang berkumpul di situ. Kecuali engkau bisa melewati itu, Anda lewati. Saudara akan nyebrang seperti Elisa nyebrang. Dia dapatkan apa yang Elia miliki, bahkan lebih dari itu. Nah, Yosua ngalami yang sama. Yang lain hanya mengikuti dengan pandangan mata, itu nggak cukup. Berani nggak kita nyebrang ngelakoni yang sama seperti orang itu jalani? Itu pertanyaannya, saudara. Ada orang-orang yang berani jalani dalam hidupnya, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Tapi kalau engkau nggak berani jalani, itu membuat dibedakan kita, saudara. Amen, saudara. Jadi itu prinsipnya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan Yosua? Buka Yosua pasal pertama. Saya mau ajak Anda lihat mulai ayat yang pertama. Ini penting sekali. Yosua pasal pertama, ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Demikian. Hambaku Musa telah mati. Tuhan tegas bicara, sudah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Ini lihat lagi, itu sungai yang sama harus dilewati. Anda nggak bisa nggak? Kalau nggak ngelewati sungai itu, mesti boleh lewati, saudara. The river of death itu mesti dilewati. Ini berkata, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Ini yang harus Anda pegang nih. Karena dia cari Tuhannya Musa, yang menyertainya Tuhannya Musa, bukan Musanya. Dan Allah berjanji, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini luar biasa. Penyertaan Tuhannya kayak begini. Nah, saya mau beritahu saudara, Tuhan itu mau gitu. Semua kita itu ngalami Tuhan dalam hidup. Ya. Nanti Tuhan akan bawa Anda dalam pengalaman dengan Allah yang sebenarnya. Kalau Tuhan izinkan nanti akhir bulan depan, akhir November, saya mau minta Ibu Nani khotbah di gereja. 2 hari lah ya, Sabtu untuk ketua-ketuanya, Minggu pagi sore untuk kita semua. Ini adiknya Pak Yusak Cipto, notaris terkenal di Cirebon. Nah, saya tuh cerita, dengar dia bersaksi itu heran. Saya tuh pikir gini, aku nih ya sudah termasuk edan-edanan sama Tuhan. Ini ada orang lebih lagi, saudara. Nah, tak ukur sama saya, wes aku ora apa-apa nih. Ini notaris, tak cerita nih saudara. Anda perlu niru supaya punya kayak begini bagus. Makanya mau tak undang supaya niru itu saudara. Nirunya dengan Tuhannya, jangan niru orangnya, niru dengan Tuhannya.
Kalau Anda masih bisa mengalahkan yang satu ini ya hebat lah, lebih ampuh, sakti benar saudara. Kalau enggak, kita perlu belajar. Satu kali dia lagi berdoa. Ini kan notaris. Dia itu kontrak kantor di Jalan Pulau Saren, itu jalan besar Cirebon. Mahal, ratusan juta itu. Jadi hanya kontrak di situ bertahun-tahun. Tuhan ngomong gini sama dia, anakku, nanti aku beri kamu anugerah. Kamu tak beri kantor ini. Artinya nggak perlu bayar, kamu nggak perlu ngeluarin duit, tak kasih kantor ini. Nah, dia mikir, Tuhan, mosok ada orang ngasih aku duit, wong aku tuh notaris, ya toh. Suami ini kontraktor, rumahnya gede, bagus sekali, sepi, nggak ada orang, anak cuma satu, saudara. Nah, Anda bisa bayangin ya, itu mereka diberkati sekali. Nah, Pak Yusak malah bilang ini adiknya lebih peka dari dia. Anda bisa bayangin, dia diomongin Tuhan, kamu nanti tak kasih rumah dan berikut tanah dan kantornya. Beberapa saat kemudian ada orang datang ke dia, nawari tanah di daerah dekat Kuningan, luar kota Cirebon. Bu, ini tanah bagus, murah, semeter 7.500, ada 3 hektar. Dia bilang tidak mau, aku nggak punya duit. Ini orang tidak bosan, terus datang nawarkan tanah yang sama, saudara. Terus dia mulai mikir gini loh, ini kok ditawari terus, jangan-jangan ini bagian dari rencana Tuhan untuk aku. Dia tanya Tuhan, Tuhan, ini orang kok nawari terus, ini gimana? Tuhan ngomong, beli. Nah kalau gitu Tuhan tak tawar ya, boleh kamu nawar. Kalau sudah dikasihkan, beli tanah itu. Ini notaris loh saudara, bukan orang tidak ngerti hukum. Terus dia bilang, datang lagi orangnya. Berapa Pak? 7.500. Sudah 5.000 kalau mau. Dikasihkan saudara. 5.000 kira-kira berarti kan 150 juta. Ya. Ditambah macam-macamnya kira-kira 200 juta. Ya sudah, jadi. Tapi aku tidak punya uang kontan, tak angsur 4 bulan. Jadi tiap bulan kira-kira 50 juta. Langsung dibayar. Itu dibayar. Itu nggak dilihat tanahnya kayak apa saudara. Coba, Anda nek beli barang, itu kan didelok dulu tuh. Nah dia bilang, aku ini Pak, karena Tuhan bilang beli, ya tak beli. Notaris tuku tanah gak didelok saudara. Ini notaris opo? Dia bilang sama saya, aku ini notaris goblok katanya. Anda bisa bayangin, dia beli, dia ditawari tanah ini hampir 200 juta. Dia bilang aku gak punya duit. Ya. Kemampuanku adalah kalau bisa aku bangsur 4 kali 50 jutaan, boleh. Itu gak dilihat. Langsung jual beli, dibayar 50 juta. Udah kan? Terus diberitahu nanti 3 kali lagi, 3 bulan 50. Udah saudara. Nah satu hari dia ngomong sama suami nih, ayo lihat tanah kita, wong kita beli tanah saudara. Sama anaknya diajak bertiga lihat di Kuning. Dia bilang, Pak Petrus ngerti, saya lihat tanah itu, yang tak beli itu jurang ternyata. Nggak tahu jurang. Aku nangis, bojoku meneng kok. Anakku seneng, mah buat hiking enak mah katanya. Bayangin, notaris tuh jurang, nopek tiap saudara. Saya gitu ya mikir tuh, lagi notaris hopo wong tuku tanah nggak dilihat. Dia kan pengalaman, wong ngapusi orang apa, dia pengalaman, ini bukan notaris baru kemarin, ini sudah notaris senior di kota itu. Anda beli barang 200 juta nggak lihat barangnya emang. Dia hanya bilang, wong Tuhan ngomong suruh beli, tak beli gitu. Saya mau beritahu ya, ini tak cerita nih, Anda jangan niru-niru model gini. Wes barangan. Ada telepon bunyi, laki itu. Ini suamimu, kawin yuk. Wah hati-hati saudara. Nah enggak diarahkan Tuhan, repot. Oke, saya minta jangan ditiru luarnya, tiru dalamnya. Nah apa yang terjadi saudara? Pada waktu itu dia lihat jurang, lemas sudah. Pulang nangis sembahyang. Tuhan, ini apakah ini daripadamu? Betul, kamu tidak salah. Diayam-ayam awake dhewe saudara. Tapi dia nek suara Tuhan, nek suara dia. Wong ndak bilang, hai anakku, ndak itu. Itu kan di hati. Kan bisa keliru tuh saudara. Tapi ya sudah, bayar 50 juta lagi. Ini Pak, angsuran kedua beli jurang. Angsuran ketiga 50 juta. Keluar 50 juta nih. Ini untuk jurang. Anak bisa tahu bayangin beli jurang.
jurang, dia bilang. Setelah yang terakhir 50 juta, inilah jurangnya lunas, tak beli semua. Sah miliknya dia, jurang. Notaris punya jurang. Seminggu kemudian setelah yang jurang itu lunas, saudara, ada orang telepon, ibu apa yang punya tanah di situ? Oh ya betul. Bapak dari mana? Oh Hotel Horizon. Kami ini punya tanah mau bangun hotel, nggak ada jalan keluar. Sebelah mau dibangun real estate nggak dijual. Cuma punya tanah ibu yang rupanya masih bisa kami beli. Bagaimana kalau kami beli? Oh ya tak rundingan dulu. Ya, rundingan, terus Tuhan, gimana rundingannya dia masuk atas. Gila ini kok orang mentuku. Dia beli 5.000 per meter. Tuhan bilang, jual ke dia. Tuhan aku boleh nawarkan yang tinggi. Tawarkan. Terus dia telepon balik. Baik kalau mau beli. Saya hargai 50.000 per meter. Gembor. Ibu yang bener. Pasarannya bu, 20.000 pasarannya katanya. Dia baru beli jurang tuh 5.000, hotelnya ngomong pasarannya 20.000. Waduh, saya mikir dulu Pak, kalau nawarnya kok banyak sekali katanya. Terus dia doa, Tuhan ditawar 20.000 gimana? Kasihkan. Tak undaannya Tuhan, percuma nggak mau dia. Dia telepon lagi, Pak naik lagi lah, wah nggak bisa bu, itu 20.000 sudah pasarannya. Tapi saya minta kontan, boleh dikontan saudara. Minggu berikutnya dia beli berapa? 5.000. Dia jual berapa? 20.000. Kalikan 3 hektar berapa? 600 juta. Modal 200 juta, dapat 600 juta kira-kira. Sisa berapa? 400 juta. Itu beli tanah jalan besar untuk kantornya. Pas, saudara. Sing bayari hotel. Jadi aku pengen tuku jurang karena jurang aku dapat. Ada mau beli jurang? Sampai gitu ya Tuhan. Saya mau minta dia nyampein firman supaya kita belajar dan semua jadi orang-orang yang beli jurang semua. Bisa. Nah, gitu. Ya, Tuhan janji dengan Yosua, aku menyertai. Ini penyertaan. Sampai segitu penyertaan Tuhan. Kita ini belum apa-apa. Ada orang lebih gila-gilaan lagi. Dia cerita waktu dia ngikuti Pak Yusak cari rumah. Itu dia tinggal di rumahnya Pak Yusak. Itu sudah hati sudah tidak karu-karuan. Waktu naik Vespa tuh kanan kiri sampai into rumah sudah. Mau gitu kanan kiri. Pacarku di mana ya? Kanan kiri. Jangan ikuti luarnya, ikuti dalamnya. Amen, saudaraku. Nah, apa yang kemudian Yosua lakukan? Ayat berikutnya, ayat 10. Ayat 10. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepada kamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Dia mulai sampaikan perintahnya. Nah, Anda tahu reaksi rakyat? Musanya pergi, sekarang Yosua dan Musa di belakang. Cuman Tuhan. Anda tahu reaksi rakyat? Lihat ayat berikutnya. Ini memberkati saya sampaikan kepada Anda hari ini. Pikir baik. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hebat tak? Bagus ya? Nah, lihat ayat berikutnya. Apa saudara?
Apa? Hanya, only, hanya, ada hanyanya, saudara. Oke, kami mau taat, baik. Kami akan nyuruh kamu suruh kamu kemana? Pergi. Hanya, ada hanyanya. Apa itu? Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai siapa? Musa. Repot. Jadi Anda akan didengar orang kalau engkau juga disertai Tuhan. Mereka bilang, oke, kami diperintah, boleh. Kemanapun kau suruh, kami pergi. Hanya, dia bilang, satu, dia bilang, Tuhan Allahmu menyertai kamu seperti dulu dia menyertai Musa. Ujung-ujungnya, kalau tidak ada penyertaan Tuhan dalam hidup, habis. Anda betul-betul tua, Anda cari segala macam. Tidak ada penyertaan Tuhan. Nah, apa bedanya gereja dengan pemerintahan ini? Dunia ini sumber otoritasnya dari mana? Rakyat. Ya, negara demokrasi misalnya ya, kalau sudah mulai geger, bubarkan parlemen, pemilu. Untuk apa? Dapat suara lebih banyak lagi. Mayoritas, gak usah koalisi. Nentukan polisinya. Lihat, rakyat dukung kami. Itu sumber kekuatan mereka, rakyat. Kita pelayan Tuhan. Sumbernya di mana? Tuhan. Mereka bilang, oke, kamu perintahkan kami akan ikut. Hanya, dia bilang, kiranya Tuhan Allahmu menyertai kamu seperti dia dulu menyertai Musa. Kalau nggak ada penyertaan itu, saudara mengerti? Ini konsekuensinya. Artinya kalau engkau tidak betul-betul nyantol ke Tuhan, penyertaan Tuhan itu kuat, ya nggak ada apa-apanya. Saudara boleh ngomong apapun dah pokoknya. Anda bisa manipulasi pakai cara apapun. Kalau nggak ada penyertaan Tuhan, ketahuan aja. Justru yang paling penting para pemimpin sebetulnya adalah apakah engkau tahu dan engkau yakin penyertaan Tuhan. Wah, nggak terlalu yakin kamu. Nah, engkau cari Tuhan. Amen, Tuhan. Ini rakyat begitu. Boleh tahu ini? Tuhan nyertain lu nggak? Penyertaan Tuhan itu modal paling utama dalam hidup. Saudara berjungkir balik seperti apa? Nggak ada penyertaan Tuhan, nggak ada gunanya. Rakyatnya ngomong gitu. Seperti dulu Musa disertai, kami juga minta kamu disertai yang sama. Nah, penyertaan Tuhan nggak bisa ditipu oleh siapapun. Makanya ini yang membuat sebetulnya yang satu dengan yang lain berbeda. Bedanya di mana? Beda soal penyertaan Tuhan. Itu nggak mungkin engkau buat-buat, nggak bisa. Kenyataan hidupmu akan membuktikan engkau disertai nggak sebetulnya. Menang atau kalah hidup kita, itu aja. Engkau berkemenangan beres. Sampai di Kalimantan, di Afrika, nggak apa-apa, ya Pak Daud. Pokoknya asal Tuhan menyertai, nggak apa-apa. Penyertaan Tuhan itu nomor satu. Itu nggak ada cara lain kecuali engkau teriak, engkau cari Tuhan, engkau kenal dengan Dia, engkau bergaul dengan Dia. Itu aja. Kalau nggak ada itu, nggak ada powernya. Yang kedua, hanyanya bukan cuma satu loh. Ini ada dua hanya, saudara. Terusin lagi. Setiap orang, 18, yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Terus apa lagi? Hanya lagi, saudara. Hanya apa? Kuatkan dan teguhkan hati. Jadi harus apa? Kuat dan teguh. Pemimpin harus punya penyertaan Tuhan. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hati. Kenapa? Memang berat kok ngurusi orang, saudara. Lebih gampang ngurusi duit, ya toh? Duit itu gampang, diurusinya gampang. Main saham bisa, ada ilmu-ilmunya lah. Ya toh, duit itu gampang. Ditekuk kemanapun, nurut. Orang, waduh susah. Makanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Sing kuat ke sapa ya kowe dhewe, saudara, mereka bilang. Lu kuatin dulu lu hatimu. Nah, Tuhan berkali-kali bicara. Kuatkan, teguhkan hatimu. Kuatkan, teguhkan. Memang harus kuat dan teguh, saudara. Ngadepin orang itu. Istilahnya Bu Idri, menungso itu memang susah, saudara. Nah, tidak kuat dan teguh, melenyok, tidak ada gunanya. Problem bisa datang bertubi-tubi, tanya Pak Marso ya Pak ya. Dalam satu hari bisa tiba-tiba muncul. Nah itu kalau nggak Anda teguh hatimu, wah sudah. Kolaps kerian, ya toh, wah atau sedang jarang, wis ora karuan wis. Di sini sudah wis kamar mandi terus ya Pak. Wetenge bisa
berbelit-belit saudara, macam-macam. Jangan dipikir ini nggak ada apa-apa ya anak-anak, macam-macam. Kita menghadapi beberapa hal. Karena bersamaan waktunya, kuat hati kita, teguh nak. Nah, saya belajar sesuatu. Setiap ada banyak problem muncul, Tuhan, aku ini mesti ngapain? Kalau dia ngomong gini, kamu tuh dari tabutku aja. Tabut tuh boleh dibawa kemanapun. Nah, tabut itu ada aku. Nah, kok dagon, masuk nokbel dagon, sing dundung dagon. Gitu. Kamu tidak usah teriak-teriak. Tabut nak goyang-goyang dewi, medeni wong. Tabut itu relax, gitu. Dibawa kemanapun nggak apa-apa. Tapi tabut itu beres. Kamu datang itu nanti biar aku yang ngatur semua. Hal besar dari kecil, hal kecil jadi hilang. Hal hilang jadi memang hilang. Udah jangan muncul lagi ya. Semua nggak ada, semua akan beres. Caranya begitu, tabut. Tapi tabut potong, Anda datang gitu. Kenapa lo kesini? Tabut, ngapain? Itu nggak bisa. Tabut datang nggak bisa. Kalau digotong orang rame-rame nggak ada gunanya. Tapi apakah ada penyertaan Tuhan? Yang kedua diminta kuatkan dan teguhkan hatimu, itu saja. Nah, nggak teguh, wah repot. Problemnya banyak. Karena di MK saja ya, itu sudah mulai. Nah, sudah mulai ada yang omongan yang tajam ada orang yang suka ngomong tajam. Nah, itu bagaimana cara handle? Ada orang di MK yang kalau khotbah lama. Harusnya kan MK nggak ada khotbah, ini khotbah 45 menit berapi-api, ini corone piye? Saya lihat sudah, wow, orang kerasa terus, ya hantam terus, maju tak gentar, semangat sumpah pemuda, khotbah terus. Bayangin, ngadepin gitu gimana saudara? Nah, tidak kuat hati dan teguh hati, nggak bisa. Itu belum masalah nanti urusan macam-macam saudara. Ya kan, itu MK itu kan keluar semua. Kalau kita jemaat ini kan nggak ketok. Anda kan nggak ngomong apa-apa, saya itu nggak khotbah, baik pulang itu. Nah, MK keluar semua. Ngadepinya gimana? Ini serik sama ini jengkel sama ini nggak sejahtera. Terus untuk suara Tuhan ini akan mati, ini akan ini, macam-macam. Ya kan, saya mulai begitu-begitu, Anda harus kalau nggak teguh hatimu, aku, saya bilang, nggak bisa. Dan saya mau beritahu begini, saudara. Paulus itu loh, kalau Anda lihat seringkali itu kita harus menghibur diri. Kalau banyak masalah muncul, saya ngomong gini. Namanya Paulus, itu kurang apa tuh? Kalahnya mungkin baik Tuhan Yesus kok kira-kira. Ya, ini orang sudah luar biasa. Nyangkal dagingnya, ngajarnya, pewahyuannya sudah top-topnya orang, saudara. Menurut saya ini rasul terbesar sepanjang sejarah hidup manusia. Buka jemaat. Apakah yang jemaatnya dia bangun itu hebat semua? Oh enggak. Lihat Korintus, berzina, anak sama ibu tiri, ya Alkitab bilang, ngaco, berdagingan, karunianya banyak, daging tok muncul. Galatia dibangun gitu ya, ditinggal pergi orang ngajari Taurat terima lagi, sampai dia bilang, sopo sing nyihir kamu, dia bilang aku serel dia sakit bersalin lagi, supaya wajah Kristus itu nyata dalam. Itu memang orang ngurusi gereja itu nanda bayar, tidak pakai darah aja sudah bagus. Sudah nangis makan api itu di sini gitu, ngurusi manungso itu tapi nggak apa-apa. Makanya harus kuatkan dan teguhkan hati. Nah, dalam konteks itu Paulus berkata gini, orang yang mengingini jabatan penilik jemaat itu mengingini sesuatu yang indah. Kalau bukan asal untuk ngontrol orang, pengen merintah, pengen apa loh? Benar-benar Anda korbankan, dedikasikan hidupmu. Jadi tua-tua penilik jemaat itu sangat bagus. Karena apa? Korbannya itu tidak. Kalau sampai sudah nggak keluar darah aja sudah bagus. Beberapa hamba Tuhan saya tahu sampai puasa-puasa beruding keluar darah. Nah, itu memang kerjaan gitu. Gitu. Mau sudah di sini menangis, mangan hati tok masih biasa itu. Kayak vitamin C aja saudara, biasa itu. Vitasimin itu sebenarnya nggak apa-apa itu, masih begitu nggak apa-apa. Ini saraf-saraf stres harus putusin dulu supaya nggak ada sekenceng guyu tok di sini saudara. Apa? Makanya perlu holy laughter itu gitu. Umur saya banyak, kita ini masih jauh lebih bagus, anugerah Tuhan besar. Saya ketemu sama itu kaum muda, pendetanya kaum muda itu dokter, ngetek jemaat karena roh bulu, nangis dokter nggak pakai.
kotak-kotak turun terus, tinggal 20. Dokter, otaknya itu makin pinter, teknologinya makin canggih, hasilnya makin gak karuan. Itu kenyataan, nggak gampang. Saya tahu betul, kita ini diberkati Tuhan, nggak banyak. Saya minimal tidur saya nyenyak lah, tanya istri saya, nggak pernah tengah malam denger itu, nggak pernah, saudara. Tidur saya cukup nyenyak lah. Paling bangun tendangi anak saya usaha itu paling. Tapi tidak lebih dari itu. Tapi saya berkata, itu hal yang wajar. Kalau Anda punya MK, Anda pegang sel, saudara kerjakan itu, banyak persoalan, biasa. Yang diminta oleh jemaat adalah penyertaan Tuhan dalam hidup. Yang kedua, teguhkan dan kuatkan hati. Nah, kalau ini bisa Anda nikmati dalam hidup saudara, yakin saya, sesuatu yang baik akan Tuhan berikan. Oke? Pemimpin MK itu tidak boleh punya mental kayak rempeyek, saudara. Belum apa ya guys, bubar, kukut gitu. Nah, modelnya gitu repot, saudara. Itu kurang kuat dan teguh hati. Ya Anda boleh teriak-teriak, Allah menyertai aku, fine. Tapi tidak terus, ya kita siap-siap untuk pembubaran, bubar, pindah meneh. Itu model itu yang sebetulnya kurang. Kuatkan dan teguhkan hati. Berkali-kali Tuhan berkata begitu. Amen, saudara. Biar kita tidak punya cita-cita membubarkan MK, saudara. Jangan itu merupakan kerinduanku adalah kapan bubar MK ku. Kalau susah begitu, saudara, repot, saudara. Nanti Anda ngasih PR sama Pak Yusya berat tahun depan. Nah, kita berdoa supaya kita diberi kekuatan. Dalam hidup pribadimu juga yang sama terjadi. Amen, saudaraku. Jadi jangan hanya memandang, mengikuti dengan pandangan mata, tapi mari kita belajar untuk ikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mau beli jurang, saudara? Saya berdoa nanti pada akhir bulan ketika bulan ini melayani, semua kita akan diberkati ya. Baik untuk aktivis hari Sabtu maupun bagian minggu pagi. Ada banyak hal yang dia alami yang aneh-aneh yang kita bisa mengerti bahwa Allah tuh toh menyertai sampai dengan hari ini. Mari kita berdoa sama-sama.